Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tadi saya nungging-nungging ngecharge laptop dulu. Baik, ini kita tunggu Mas Ari ya. Ehm, Sebentar, kayaknya tadi udah masuk beliaunya. Mas Ari. Bentar ya teman-teman ya. Saya ngundang Mas Ari ini. Kok nggak bisa ya? Mas Ari, silakan ini. Silakan eh, minta di invite supaya bisa masuk. Udah masuk tapi saya nggak bisa. Silakan request Mas Ari. Oke, ada si pemikir kreatif. Ada, wah banyak nih teman-teman nih. Luar biasa nih. Padahal kita ngomongin materi yang selama ini nggak pernah menarik. Oke, gimana Mas Ari? Udah bisa request? Karena saya nggak bisa ngeklik nih. Halo Tika, nih jauh sekali dari London ya. Ya nih, Mas Ari, go live with Ari Julia. Malam Pak Bi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Ari, Ya, eh, kita ini udah lama kenal ya, dari tahun 2013 atau 2014. Dan cita-cita kita adalah membuat teman-teman paham haki. Ingat ya, betul. sama Ya, intellectual property. Mas hari ini pernah jadi lawyernya rumah UKM, terus dititip ke Bekraf, sementara law firm dari istrinya yang bantu kami, sekarang di Barekraf, sudah gitu sekarang praktek lagi. Tidak pernah selama ini perhatian terhadap haki begitu besar ya, Mas Ari ya. betul. Betul Pak. Hari ini luar biasa sekali, makanya wah kesempatan nih kita bisa mensosialisasikan haki dan intellectual property, mumpung Mas Ari ini pakar dari haki bersedia live IG bersama saya. Nah, sebelum saya mulai Mas Ari, silakan Anda memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang udah lebih dari 300 orang ini yang masuk. Luar biasa. Ya. Ya, terima kasih Pak Bi atas undangannya. Senang sekali bisa membahas topik malam ini mengenai Citayam yang sedang tren seperti ini gitu ya. Memang saya selama ini tadi disampaikan Pak Bi pernah jadi praktisi, terus kemudian di pemerintahan dan sekarang jadi praktisi lagi. Sekarang saya jadi pengacara, partner di Asgaf Hamzah and Partners untuk bidang IP and entertainment gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita sharing banyak hal untuk saling belajar lah mengenai hal ini. Silakan Pak Bi. Iya, Mas Ari. Jadi ini sebelum kita ngebahas Citayam nih, sebaiknya kita samakan dulu nih visi dan persepsi dari teman-teman tentang apa itu haki, apa itu intellectual property ya. Hak cipta dan intellectual property itu dua hal yang berbeda. Nah, ini sebaiknya kita pahami sehingga diskusi kita menjadi efektif ya, Mas Hari. Ya, silakan, monggo. Kalau mau menjelaskan, kalau nggak salah ada 5 bidang yang bisa
catatkan hak ciptanya dan juga bisa dijadikan intellectual property. Silakan, Mas. Betul, Pak Bi. Jadi memang ini banyak pemahaman yang belum tepat gitu ya berkenaan dengan haki ini. Jadi kalau kita bicara haki, kita bicara tentang hak yang timbul dari kreativitas manusia, intinya seperti itu gitu. Nah, untuk UMKM atau usaha-usaha yang pada umumnya sebenarnya yang perlu diketahui ada 5 jenis haki gitu. Yang selama ini orang sering ketukar-tukar gitu ya, ada 5 jenis haki. Kalau misalnya dia melindungi identitas, nah sebagaimana Pak Abi sering ngomong, identitas ini penting nih untuk diketahui, untuk dilindungi, jadi supaya orang mudah mengenal dan tidak ada duplikasinya dengan pihak lain. Makanya identitas ini dalam bentuk logo, nama dan lain-lain ini bisa dilindungi dengan merek. Itu satu, merek. Yang kedua, bentuk. Bagaimana ketika saya bikin furniture, saya bikin meja, saya bikin kursi, untuk yang ada bentuknya yang estetik dan unik. Nah, ini bisa dilindungi dengan desain industri namanya, gitu ya. Nih udah 2 nih. Yang ketiga, lalu bagaimana kalau saya bikin konten yang ada hubungannya dengan seni, sastra dan pengetahuan. Jadi foto, film, video, puisi, pantun dan lain-lain itu. Nah, itu dilindungi dengan hak cipta. Nah, lalu selanjutnya, kalau saya misalnya punya informasi yang saya rahasiakan nih, orang lain nggak boleh tahu, misalnya resep rahasia keluarga saya. Jadi orang lain jangan sampai tahu. Kalau orang lain tahu, nanti restoran saya nggak laku lagi. Nah, itu bisa dilindungi dengan rahasia dagang. Jadi semua informasi yang punya nilai ekonomi yang dan dirahasiakan, itu bisa dilindungi dengan rahasia dagang. Lalu yang kelima, kalau kita bicara tentang fungsi, jadi fungsi ini tentunya berkaitan dengan teknologi gitu ya. Jadi handphone, kemudian laptop, pokoknya hubungannya dengan yang ada fungsinya, maka bisa dilindungi dengan paten. Nah, jadi ada 5 hal inilah yang teman-teman mesti ketahui untuk melindungi haki dari produknya itu, gitu ya. Tadi merek, desain industri, hak cipta, rahasia dagang, dan paten, gitu. Nah, ini jangan ketukar-tukar. Jangan kita bilang, wah, saya mau mempatenkan merek. Nah, salah. Paten dan merek 2 hal yang berbeda. Paten untuk melindungi teknologi, fungsi tadi, dan merek untuk melindungi identitas, gitu. Juga, wah, saya mau tadi mendaftarkan hak cipta Citayam Fashion Week, bukan hak cipta. Yang didaftarkan itu, yang dimohonkan pendaftaran itu mereknya gitu. Karena merek inilah yang melindungi identitas. Nah, seperti itu gitu. Jadi 5 hal inilah yang harus dipahami sama teman-teman. Di mana, nah ini perlu diketahui juga. Untuk merek kalau mau dilindungi negara atau dilindungi secara hukum dan desain industri serta paten, nah 3 nih. Merek, desain industri dan paten ini harus didaftarkan. Jadi kita mengajukan permohonan pendaftaran untuk dapat pelindungan dari merek, paten, dan desain industri. Gitu. Sedangkan kalau untuk hak cipta dan rahasia dagang, ini tidak perlu didaftarkan untuk mendapat pelindungan dari negara. Jadi kalau hak cipta itu, begitu kita bikin foto, bikin lagu, bikin pantun, bikin novel, begitu kita launching, langsung kita dilindungi oleh negara. Jadi tanpa ada pendaftaran. Nah, itu konsepnya hak cipta. Sedangkan kalau rahasia dagang tadi, yang kalau kita punya informasi resep rahasia keluarga, ini dilindungi oleh negara sepanjang kita menjaga kerahasiaannya. Nah, jadi kalau misalnya kita kita punya resep rahasia keluarga, tapi digeletakin di meja gitu bukunya, nah itu bukan rahasia dagang lagi, karena tidak dilindungi. Yang benar adalah kalau kita nulis itu di buku, bukunya kita simpan di lemari besinya kita kunci, taruh di kamarnya kita kunci, nah itu baru namanya dilindungi gitu. Nah, inilah kemudian makanya konsep ini yang 3 tadi harus didaftarkan dan yang 2 ini tidak perlu didaftarkan untuk mendapat perlindungan. Nah, ini harus dipahami gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Nah, gitu Pak Abi. Ya, jadi untuk orang yang menciptakan logo atau menciptakan merek, maka dia berhak mendaftarkan hak ciptanya. Jadi otomatis begitu diciptakan, lahirlah hak cipta. Nah, apakah itu kemudian didaftarkan sebagai merek atau didaftarkan sebagai identitas perdagangan? Nah, itu lain lagi. Ada dua pendaftaran yang harus dilakukan. Begitu ya, Mas Ari ya? Ya, jadi kalau kita bicara tentang merek, kan merek itu suka ada logo, suka ada tulisan aja gitu ya. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang logo, pasti ada menciptakan nih logonya nih. Nah, logo ini pada dasarnya adalah sebenarnya seni gambar logo itu. Jadi contohnya lah kita misalnya produk Apple ya. Apple itu kan kalau apel digigit itu sebenarnya itu kan seni gambar yang dilindungi dengan hak cipta. Nah, ketika
Apple ini menempel di produk handphone, laptop gitu ya. Nah, ini jadi merek gitu. Jadi ketika dia nempel dengan produk dan diperdagangkan, dia jadi merek. Makanya bedanya tadi, kalau logo sebagai seni gambar, dia tidak perlu didaftarkan untuk mendapat perlindungan. Nah, si orang inilah, si pencipta inilah yang bisa memegang hak cipta atas logo ini. Tapi kalau udah jadi merek ini, nah ini siapa yang pemilik mereknya adalah yang mendaftarkan pertama kali. Karena prinsipnya adalah first to file. Jadi siapa pendaftar pertama, itulah yang akan dilayani oleh DJKI untuk diproses permohonan pendaftarannya. Ya, berarti beda banget ya antara hak cipta dan hak pendaftaran merek. Ini perlu dipahami. Nah, kalau hak cipta itu belum tentu untuk perdagangan ya Mas Ari ya. Tapi kalau sudah ditempel di produk menjadi merek, itu tujuannya pasti untuk perdagangan. Gitu. Yes. Jadi ini mesti paham nih teman-teman ya. Jadi saya lihat itu rame di sosial media, padahal itu dua hal yang berbeda. Mana merek, mana yang namanya hak cipta. Nah ini yang teman-teman perlu ketahui. Jadi itu terkait dengan pemahaman dasar. Nah sekarang kita kembali ke bubur panas nih Mas. Yang lagi panas ini kan Citayam Fashion Week itu kemudian didaftarkan mereknya oleh dua orang yang berbeda. Bedanya cuma sehari. Yang satu adalah tanggal 20, yang satu lagi tanggal 21. Nah, itu yang didaftarkan itu sebetulnya merek atau hak cipta? Ya, jadi Pak Bi, informasinya sampai hari ini ada 3 pihak yang mendaftarkan Citayam Fashion Week. Gitu ya. Yang pertama adalah PT Tiger Wong Entertainment. Yang kedua adalah Indigo Aditya, orang nih, nama orang. Dan yang ketiga, Daniel Handoko. Nah, PT Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya ini mendaftarkan di kelas 41. 41. Kelas 41 itu untuk event organizer, penyelenggaraan pagelaran busana, fashion show, dan lain-lain. Sedangkan kalau di kelas 25, nah Daniel Handoko ini berbeda sendiri. Dia daftar di kelas 25, yaitu kelas fashion, baju, pakaian, dan kaos kaki, dan lain-lain itu. Nah, jadi sampai saat ini ada tiga pihak nih. Nah, yang didaftarkan oleh mereka tentu saja adalah merek. Karena merek untuk mendapat perlindungan adalah harus diajukan pendaftaran. Nah, tapi ini sifatnya masih permohonan nih Pak. Karena tadi untuk mendapatkan perlindungan dari negara, nanti ada prosesnya nih. Ada pemeriksaan formalitas, ada masa pengumuman selama 2 bulan, dan yang ketiga pemeriksaan substansial. Kalau nanti mereka melewati 3 ini dengan lancar, maka mungkin saja DJKI akan menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan gitu. Tapi kalau nanti 3-tiganya ada masalah, misalnya pada masa pengumuman ini kemudian ada keberatan dari masyarakat secara tertulis kepada DJKI, wah kami keberatan, ini segala macam. Nah mungkin saja ini akan jadi pertimbangan bagi DJKI untuk ternyata masyarakat resah nih segala macam, maka mungkin tidak akan diterima nih permohonannya mereka. Nah seperti itu gitu. Jadi jalannya sebenarnya masih panjang nih. Kalau hitung-hitungan kita mungkin dalam waktu 1 tahunan inilah prosesnya untuk ditentukan nantinya keputusannya apakah diterima atau ditolak permohonan. Sementara eventnya kita sendiri nggak yakin apakah 1 tahun lagi masih ada. Oke. Nah, kembali ke persoalan nih. Jadi ada yang mengatakan bahwa loh kan Mbak Imbong dan teman-teman itu kan tidak menciptakan event tersebut. Gitu. Tidak menciptakan nama dari event tersebut. Nah, ini menurut saya 2 hal yang berbeda ya Mas ya. Kalau siapa tuh Bonge kemudian dan teman-temannya itu datang ke Destinasi mendaftarkan kreasinya itu, bahwa di duku atas kita bikin Citayam Fashion Week, itu kelasnya beda dengan kelas yang merek ya Mas ya? Mereka mendaftarkan merek juga mungkin Pak.
Jadi bisa Oh, jadi jadinya berdasarkan merek merek. ya? Ya, merek Bukan juga. Maksudnya, bukan kan kreasi, maksudnya jadi kreasinya, kalau kreasinya itu bentuknya video, gitu. uh, Maksudnya, kalau merekam video atau oh, kemudian buat, apa namanya, foto-foto gitu ya, nah itu kan dilindungi dengan hak cipta. Nah, oh hak gitu. cipta itu tidak didapatkan gitu. Kalau cuma itu aja gitu. Tapi kalau yang saya dalam pikiran saya, seandainya nih misalnya Bonge dan teman-temannya gitu ya punya inisiatif, wah kita bikin ini aja, bikin acara formal nih. Mereka datang ke DJKI, daftarkan tuh Citayam Fashion Week. Nah mungkin saja waktu itu pada saat itu ketika Bonge sendiri mendaftarkan atas nama dirinya gitu, nah ini mungkin publik masih bisa menerima gitu ya, karena kan Iya mereka betul. ngelihat Bonge, Ya, JJ, dan teman-temannya itu adalah pelakunya langsung dari event ya. itu. Gitu. Seperti Itu itu. bisa nggak didaftarkan sebagai rahasia dagang? Rahasia dagang kan harus rahasia, Pak. Harus Oh, informasi yang kalau sudah ya, publik udah nggak bisa dijadikan nggak rahasia bisa, Pak. dagang ya. Oh, oke. Karena informasi, karena rahasia dagang sendiri tidak perlu didaftarkan sebenarnya, Pak. Sepanjang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Oke. Nah, sebagai pencipta event tersebut, Mas, itu ada perlindungannya nggak? Kalau berupa gambar kan jelas ya, hak cipta gitu ya, atau berupa merek hak cipta. Tapi untuk dagang itu apa namanya, untuk pendaftaran merek. Nah, sebagai pencipta event itu sebuah kegiatan activation gitu, itu apakah bisa didaftarkan juga, Mas? Pada dasarnya kalau saya lihat sebenarnya kita harus melihat bagian per bagian gitu Pak ya. Makanya tadi saya bilang Hmm. kalau misalnya seandainya nih teman-teman teman-teman dalam hal ini teman-teman tadi para pelakunya Bonge dan teman-temannya itu misalnya dari awal mereka sudah membuat logo misalnya. Wah, kita Hmm. biar keren-keren kita pakai baju yang ada logonya ya Citayam ini. Nah, mungkin dari situ itu bisa nanti mereka hak cipta atas logo yang mereka buat dan lain-lain itu dilindungi itu sebagai Hmm. ciptaan gitu ya, sebagai hak cipta gitu ya. Lalu kemudian kalau tadi seandainya mereka bikin juga desain-desain baju untuk dipamerkan di sana juga, nah itu juga mungkin bisa juga mereka daftarkan sebagai desain industri tadi kan bentuk gitu ya, bentuk baju Iya. yang mungkin unik itu dan aneh segala macam, tapi mereka suka aja gitu pakai. Nah itu mungkin bisa didaftarkan juga sebagai desain industri tadi. Tapi kalau merek memang merek itu karena sistemnya first to file gitu ya, sehingga siapapun yang punya inisiatif untuk mendaftarkan pertama kali, nah itu memang itulah yang akan dilayani lebih dulu gitu. Jadi dilayani Iya. ya. Jadi bukan Iya. langsung diterima, tapi dilayani lebih dulu dibandingkan dengan yang lain kalau misalnya daftar dengan merek yang sama dan di kelas yang Iya. sama. Iya. Oke, jadi udah jelas nih. Yang pertama tadi pendaftaran merek untuk kepentingan dagang harus Ya, ada logonya, ada tulisannya, ada bentuk lah ya pokoknya ya. Nah, yang kedua adalah kreasi. Kalau yang bikin logo itu adalah si si A gitu ya, didaftarkan sama si B, maka eh, apa namanya bisa mendapatkan sertifikat merek, tapi tidak bisa mendapatkan sertifikat hak cipta ya Mas ya. Karena hak ciptanya kan orang lain. ya Uh, betul. Berbeda. ya, nah ini dua hal yang berbeda. Nah, Ya, apa namanya? Tadi Mas bilang kalau misalnya mereka bikin model-model baju dan segala macam itu berupa bentuk bisa didaftarkan sebagai desain industri. ya, Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau sebuah event ya, seperti misalnya nih Java Jazz gitu ya, ya, atau jazz jazz gunung gitu ya, apalagi itu kemarin itu Bromo gitu ya. Nah, ya, apakah kegiatan itu sendiri, format panggungnya, dekornya, kemudian apa namanya urutan acaranya gitu ya, apakah itu bisa didaftarkan ataukah harus melewati pendaftaran merek? iya. Jadi memang tadi saya sampaikan ini part bagian per bagian nih Pak. Kalau saya ngelihatnya gitu Hmm. ya. Contohnya kalau orang pitching nih, jadi kan ada kita mau menyelenggarakan kegiatan nih, tolong pitching deh semua masukin proposal-proposal untuk bagaimana membuat kegiatan tersebut. Nah biasanya kalau yang benar-benar pinter nih untuk yang pitching, mereka tuh benar-benar pertama kali pasti mereka akan menyampaikan NDA, surat perjanjian kerahasiaan. Pokoknya Betul. nggak boleh ya, saya ini nggak boleh dibuka kemana-mana atau dipakai tanpa izin saya, kecuali kalau saya dapat menang gitu kan, seperti itu gitu. Kedua,
dia akan secara detail menjelaskan atau menggambarkan bagaimana sebenarnya yang akan dia buat. Jadi mungkin saja dia bikin market gitu ya. Jadi ada nanti panggungnya letaknya di sini, ada lampunya di sini 2, 3, 4 gitu. Sound systemnya begini bentuknya atau begini segala macam. Nah, kalau dia bisa menggambarkan secara jelas seperti itu, dan kemudian misalnya dia gagal nih, wah saya gagal, Anda gagal, jadi nggak bisa kita terima sebagai pihak penyelenggara. Tapi kemudian idenya dipakai dengan gambaran tadi, naruh sound systemnya di sini, lampunya di sini segala macam, itu bisa kena Pak. Nanti tentang jadi pelanggaran hak cipta sebenarnya. Karena hak cipta gambar tadi, bagaimana dia mendesain semua kegiatan tersebut, tadi ada panggungnya, ada sound system dan lain-lain, letak-letaknya segala macam itu, kalau memang gambarannya jelas dan ditiru, nah itu sebenarnya juga bisa kena bagaimana dia mengadaptasi konsep yang telah dibuat oleh pihak yang dikalahkan tadi gitu. Nah itulah kemudian makanya menurut saya itu yang harus diperjelas. Jadi kalau kita bicara konsep harus jelas konsep yang kita tawarkan apa, sehingga kalau dia sampai pakai konsep yang kita buat lalu kemudian kita dikalahkan atau tidak jadi pemenang gitu. Nah, kita bisa mengklaim tuh, Anda kenapa saya nggak menang tapi konsep saya dipakai? Ini jelas konsep saya. Anda naruh sound system di sana di kanan 2, di kiri 3. Lampunya ada 5, warnanya begini segala macam. Wah, Anda sudah ada pakai konsep saya. Padahal sudah saya gambarkan secara jelas. Nah, gambaran inilah Pak. Gambaran inilah yang jelas ini dilindungi dengan hak cipta sebenarnya. Gitu. Jadi bisa kita meskipun belum didaftarkan. Meskipun belum didaftarkan, karena hak cipta tidak perlu didaftarkan. Hak cipta kan timbul kita pertama kali kita publikasikan, kita kasih tahu ke orang, ini saya ya, Anda kalau saya nggak jadi pemenang, Anda nggak boleh pakai. Kalau saya jadi pemenang, Anda silakan pakai, gitu. Seperti itu gitu Pak. Nah, sedangkan namanya tadi Pak Abi kan bilang ada jazz gunung segala macam. Nah itu didaftarkan sebagai merek Pak. Harus. Ya, jadi harus ada yang mendaftarkan tuh. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada daerah lain bikin juga jazz gunung, kan bingung jadi orang, aduh jazz gunung yang mana ya? Kebingungan orang kalau ada dua brand yang sama gitu. Jadi harus dilindungi memang segera gitu. Nah, sebelum lanjut Mas, kita menyapa Mas Triawan nih. Kebetulan hadir beliau, mantan bos kita nih. Silakan disapa dulu. Halo Pak Triawan, terima kasih udah lihat Pak. Iya, ini mantan bos saya juga nih Mas Triawan ini. Tapi dulu zaman masih zaman nggak enak lah istilahnya. Oke, baik lanjut ya Mas ya. Nah, sekarang saya minta dikoreksi apa yang saya lakukan ya. Jadi saya itu sejak mengenal yang namanya hak cipta ya. Itu saya baru mengenal tuh tahun 90-an lah. Karena kan undang-undangnya kan baru disahkan tahun 85 atau 86 ya. Nah, 82 ya. Itu kan sosialisasinya belum sampai tuh. Sehingga banyak kreasi saya yang saya buat di antara tahun 82 sampai 90 itu nggak saya daftarkan gitu. Tapi sejak tahun 90-an itu saya daftarkan. Meskipun sedang dalam proses nih. Ya. Karena ada pengalaman begini. Ada satu klien yang ngajak rapat, kemudian kita berapa orang gitu ya. Dan itu semua orang yang sudah terjamin steril gitu ya. Tapi ternyata ide yang disampaikan oleh agensi kami pada waktu pitching itu, tahu-tahu sudah di tempat lawan. Zamannya itu loh Mas, zamannya Nokia yang bisa ngetik itu. Oh iya. Ya apa itu namanya itu saya lupa itu. Nah itu kejadian berkali-kali sampai akhirnya kita mulai sadar wah ini ada penyusup nih. Sehingga begitu kita present sudah hampir-hampir disetujui, itu langsung kita daftarin Mas. Tagline misalnya. Karena tagline itu tidak ada kelas tagline gitu. Jadi akhirnya saya daftarkan sebagai merek. Sebagai merek dagang. Nah, ini yang
Nah, yang lucu pada waktu saya menangani Bukrim itu tahun 98 2000 lah. Itu tagline-nya saya daftarkan, Mas. Karena pengalaman menangani beberapa klien sebelumnya, saya daftarkan. Cuma Bukrim yang bisa begini. Di kelas sabun, gitu kan. Nah, ternyata kemudian ada perusahaan telekomunikasi yang pakai juga. Cuma kami yang bisa begini. Wah, saya diminta bertanggung jawab sama klien saya kan. Kita somasi. Gitu. Bukan punyanya ini ya, bukan punyanya Deddy Corbuzier, somasinya beneran. Waktu disomasi, ternyata jawabannya beda kelas. Jadi boleh gitu. Ya. Bagaimana caranya saya melarang dia nggak boleh pakai? Oh, bisa. 45 kelas daftar semuanya. Yang sebetulnya, kalau mereknya sudah mendunia, itu yang harus dilakukan ya, Mas. Yes. Jadi misalnya sekelas Indomie gitu kan ya, itu harus didaftarkan di semua kelas supaya tidak ada bengkel Indomie. Gimana pendapatnya Mas Ari? Iya, itu menurut saya betul sekali Pak. Jadi memang ini kita untuk saat ini Pak, apalagi ketika orang mulai aware semua dengan masalah haki nih, jadi memang kita harus waspada dan hati-hati serta gercep Pak, gerak cepat memang. Jadi yang Pak Abi lakukan itu sudah tepat Pak. Jadi ketika awal-awal untuk pitching, Pak Abi menyampaikan konsep sampai tagline dan segala macam itu gitu ya. Walaupun memang mungkin proyeknya belum jadi nih, Pak Abi sudah tepat sekali untuk mendaftarkan juga itu tadi tagline yang Pak Abi sampaikan sebagai merek. Karena selama ini kayak Nike ya, Nike punya tagline Just Do It. Itu merek juga Pak. Jadi tagline itu merek juga gitu. Sehingga memang pada akhirnya tagline-tagline tersebut itu bisa dilindungi tadi. Makanya tadi Pak Abi tepat sekali untuk melindungi tagline juga. Di samping juga merek dan lain-lain yang Pak Abi usulkan gitu, brand-brand juga yang Pak Abi usulkan juga harus didaftarkan. Nah, jadi itu sudah dari SOP sebenarnya. Sehingga ketika klien setuju dan kemudian proyeknya jalan, itu udah terlindungi. Nggak keduluan sama orang lain gitu, untuk masuk gitu. Dan kalau duluan, orang lain juga ngikut-ngikutin, nah kita punya kekuatan. Sorry ya, proyek kami udah jalan, udah didaftarkan mereknya, kemudian logonya bahkan sudah dibuat, ada hak ciptanya, misalnya seperti itu gitu ya. Nah ini Anda nggak bisa pakai gini. Karena sekarang kompetitor atau kompetisi antara produk yang sama maupun yang berbeda gini, wah udah cepat sekali Pak gerakan gitu Pak. Betul. Apalagi di zaman sosial media ini ya. Sosial media ini, wah saya kalau syuting atau lagi proses production, setiap orang yang terlibat saya suruh tanda tangan NDA, kerahasiaan industri kan. Jadi mereka nggak boleh lagi syuting ambil foto terus dia upload sosial media, waduh nggak bisa gitu. Apalagi kelihatan logonya apa, produknya apa, nggak bisa. Itu memang SOP kita dari dulu begitu. Apalagi saya kan dulu menangani tokoh-tokoh politik ya. Wah itu apa yang diomongin tuh nggak boleh keluar sama sekali. Gitu. Tadi itu Mas. Jadi, ini pernah kejadian seperti ini Mas. Di dalam kontrak antara perusahaan itu, assignment ke kami itu tidak ada misalnya menciptakan merek baru, itu nggak ada. Karena mereknya sudah ada, gitu, merek sudah ada. Nah, di dalam perjalanan konsep kreatifnya berkembang. Wah, kalau gitu kita mesti bikin merek baru nih, Pak. Yang mempunyai value dan call to action. Nah, dibuatin merek baru. Di perjanjiannya nggak ada, Mas. Nah, merek baru itu saya daftarkan. Kenapa? Kalau ini bocor, kemudian kedengeran pesaing, dia yang daftaran, mati kita. Udah kerja 3 bulan, 4 bulan, tahu-tahu daftarin nggak bisa. Sehingga sebelum di-approve nih masih dalam proses, udah langsung saya daftarkan, Mas. Paling hilang 2,5 juta, 3 juta lah ya. Yang penting pokoknya itu harganya itu terlalu murah untuk sebuah pengamanan dari sebuah bisnis ya, Mas ya. Iya. Pak Abi itu juga udah tepat sekali gitu Pak. Makanya tadi saya sampaikan gitu Pak ya. Karena sekarang memang kita nggak bisa lagi
apa namanya menunggu-nunggu gitu ya. Tadi saya sampaikan kalau soal merek nih Pak, makanya memang saya nggak tahu, mungkin Baim Wong juga berpikiran seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal merek, gitu, ini kan first to file sifatnya gitu ya. Betul. Jadi kalau kita punya bisnis plan, walaupun bisnis plan belum jalan, walaupun produknya belum ada, ya langsung daftarkan aja. Karena kalau kita nggak daftarkan, ini pasti pesaing kita juga akan berpikir hal yang sama gitu dengan hal itu. Betul. Nah kalau udah duluan, wah itu kan Pak Abi bikin konsepnya bisa berbulan-bulan lagi Pak, ya kan? Untuk brand yang baru gitu. Betul. Jadi apa yang Pak Abi sampaikan itu paket komplit sih menurut saya, paket komplit itu. Walaupun Pak Abi justru gitu ya, walaupun Pak Abi nggak tahu nih, tapi karena kesadaran Pak Abi untuk memberikan service yang top gitu, top service itu, makanya Pak Abi mendaftarkan sehingga ketika di deliver ke klien, wah udah lengkap nih. Udah lo tenang, udah ada dapat syarat segala macam. Nah, tinggal mungkin nanti masalah hitung-hitungan aja kan, pengalihan. Karena gitu, Pak Abi daftar duluan, nanti punya Pak Abi tinggal alihkan ya. Nah, ini hitung-hitungan aja nanti. Ya, jadi sebetulnya yang pernah saya lakukan itu klien saya bikin surat pengakuan bahwa ini diciptakan oleh Pak B, sehingga hak ciptanya melekat di Pak B gitu. Tapi untuk economical right-nya itu yang dialihkan gitu. Nah, namanya economical right kan tinggal negosiasi angka aja kan ya. Bisa miliar, bisa 0 rupiah kan itu masalah pendekatan itu. Ya, betul, Pak. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, ada lagi nggak Mas yang spesifik yang Anda ketahui tentang Citayam Fashion Week ini? Ya pokoknya intinya sebenarnya kan ini proses sebenarnya, masih permohonan. Jadi saya ngelihat kepanikan dari publik sebenarnya karena nggak mengerti proses aja gitu. Jadi ini permohonan, ini masih proses permohonan pendaftaran. Namanya permohonan itu bisa ditolak, bisa diterima gitu. Nah jadi dengan demikian nantinya ketika nanti misalnya ada masa pengumuman nih setelah pendaftar permohonan ini masuk, diumumkan, nah silahkanlah teman-teman kalau misalnya memang ternyata teman-teman nanti ada yang keberatan, khususnya pihak-pihak yang relevan ya, artinya misalnya Pemda Citayam, Pemprov Jawa Barat kayak gitu misalnya tadi kan Pak Ridwan katanya keberatan gitu ya, ya silahkan aja surat keberatan gitu di sana gitu terhadap permohonan dari merek tersebut. Ini ada 3 pihak loh, jadi jangan fokus di PT Tiger Wong Entertainment aja gitu. Nanti yang 2 lompok. Kalau misalnya keberatan ya, misalnya gitu. Tapi nanti juga ketika ada keberatan ini, pihak yang mendaftarkan juga diberikan kesempatan untuk menyanggah gitu, menyampaikan sanggahan bahwa misalnya, wah Anda ini nggak boleh nih ngambil merek ini karena kan ini merek kami segala macam. Nah, tadi disampaikan gitu bahwa misalnya ada itikat baik di situ karena tadi di Baim Wong ini kan sendiri juga ada bilang bahwa di sana dia mendaftarkan supaya nantinya bisa dikerjasamakan sama para pelaku, lalu dibikinkan acara, dibikinkan fashion line, lalu kemudian nama Pemda juga dibikin acara sehingga nantinya ada manfaat ekonomi yang bisa dinikmati bersama. Nah, itu kan sebenarnya bisnisnya dia gitu. Nah, sekarang masalah publik percaya atau tidak kan gitu sebenarnya. Jadi tergantung sekarang bagaimana sebenarnya pihak pendaftar dalam hal ini PT Tiger Wong Entertainment ini meyakinkan publik gitu bahwa niat dia baik gitu. Nah, tapi kalau misalnya publik nggak yakin, misalnya publik juga, enggak nih, saya nggak percaya sama dia segala macam, terus tetap mengajukan keberatan, ya udah dijawab aja gitu sama pendaftar tersebut, gitu Pak. Iya. Nah, uniknya Mas, ini merek Citayam Fashion Week ini menyangkut sebuah nama nih, ya namanya Citayam gitu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Citayam ini bukan punyanya Bonge gitu ya. Bukan punyanya si Baim Wong juga gitu. Jadi ini kan ada yang punya nama Citayam ini. Gitu. Nah, ini bagaimana ini aturan mainnya nih? Karena kalau ditanya Pemda Citayam, Anda punya ini nggak mendaftarkan nggak merek atas nama Citayam? Oh, kita udah itu. Nah, ini gimana nih Mas? Ini kan jadi Pemda mau keberatan, lah Anda tunjukin dong buktinya bahwa Anda pemilik merek dari Citayam. Monggo silakan. Ya, jadi memang ada ketentuan di Undang-Undang Merek, Pak. Jadi ada ketentuan memang untuk yang
istilah-istilah yang sifatnya umum gitu ya, itu memang tidak bisa didaftarkan gitu Pak ya. Istilah yang sifatnya umum dalam hal ini nama kota dan lain-lain itu. Cuma dalam prakteknya Pak, nama-nama kota itu sering disandingkan dengan kata-kata yang lain. Contoh misalnya, Jakarta Fashion Week. Nah, Jakarta Fashion Week sendiri Pak, ada brand sendiri dan sudah terdaftar. Sudah terdaftar di DKI. Nah, kenapa Jakarta Fashion Week bisa? Karena juga sudah bukan hanya mengandung nama kota, tapi juga dilampirkan dengan aktivitas yang lain. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya peluang kalau situasi normal ya Pak, tidak ada keberatan dan lain-lain, peluang Citayam Fashion Week juga bisa gitu, dengan mengingat tadi ada Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week gitu ya. Terus kemudian sekarang ada Citayam. Nah, dengan adanya tambahan Fashion Week ini, mereka punya peluang untuk diterima gitu permohonan pendaftarannya Pak. Nah, tapi kalau memang cuma Citayam aja gitu ya, nah ini memang mungkin akan berat gitu Pak. Seperti itu. Berarti ini Pemda Citayam ini sulit juga untuk keberatan ya, karena dia tidak pegang dokumen bahwa ini pemilik Citayam. Yang kedua, ini nggak cuma Citayam kok, ada Fashion Week-nya gitu. Yang mana oleh undang-undang dibenarkan kan? Iya, selama ini prakteknya ada soalnya Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week gitu ya, itu bisa didaftarkan sebagai merek atau brand tersendiri gitu kan. Nah, jadi dengan Citayam ini juga punya peluang sebenarnya. Nah, sekarang tinggal tadi Pak, bagaimana dua belah pihak ini bisa meyakinkan. Yang satu misalnya publik tadi. Publik ini bisa siapa aja Pak ya, bisa pelakunya sendiri, bisa Pemdanya sendiri, bisa kemudian orang-orang yang merasa punya merek yang mirip. Contohnya, misalnya, saya nggak tahu, mungkin aja Jakarta Fashion Week ini juga protes. Loh, Anda kok pakai Fashion Week juga sama kayak saya gitu, Jakarta Fashion Week. Kamu mirip, nggak boleh nih. Nah, itu bisa aja gitu. Bisa aja dia keberatan hal itu gitu. Nah, jadi ini bagaimana mereka meyakinkan. Tapi bisa juga si pihak yang pendaftar ini juga meyakinkan, loh, saya beda. Karena pertama saya Citayam bukan Jakarta Fashion Week, kemudian saya punya bisnis plan yang yang benar dan tepat untuk mensejahterakan misalnya komunitas seperti itu gitu ya. Jadi saya bukan cuma untuk daftar merek, saya parkir nggak dipakai, lalu kemudian somasi orang-orang yang menggunakan itu sembarangan, jadi saya somasi-somasiin gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti memperkuat dia gitu. Artinya, oh bener nih orang, itikadnya baik. Karena kalau itikadnya baik, biasanya dia cuma diparkir, daftar merek, diparkir, kemudian somasin orang-orang supaya dia bayar kompensasi atau ganti rugi dan lain-lain. Nah, ini nggak baik nih itikadnya kayak gitu nih. Kalau kayak begitu. Nah, pada akhirnya saya sih ngeliat bagaimana dua belah pihak ini mampu meyakinkan DJKI sih Pak. Nantinya pada saat keberatan gitu Pak. Siapa yang akan didengar gitu? Siapa yang didengar? Apakah didengar para orang-orang publik yang keberatan atau para pendaftar yang mempunyai bisnis plan yang jelas gitu, yang sehingga dia punya etikat baik untuk mengkomersialisasikan. Ya, saya masih ingat tuh ketika klien saya mendaftar merek Extra Joss. Extra, kemudian ada spasi Joss, ditolak Mas. Karena Extra itu nggak bisa, ini umum nih, ini kata-kata umum. Joss juga kata-kata umum. Gimana supaya bisa diterima? Digandeng Mas jadi satu. Begitu digandeng jadi satu, Extra Joss, ini menjadi satu nama, udah bukan lagi Extra dan Joss gitu. Nah ini saya belajar juga nih, wah rupanya begini cara perlindungan terhadap supaya tidak mudah dijiplak orang ya, ditiru orang. Nah kalau misalnya Extra Joss udah gitu boleh, nah kalau Jossnya diganti kan berarti boleh dong. Kalau kata-kata umum kan boleh, tapi betul jadi satu, itu sudah ini. Nah, Mas, ini kalau cuma ngobrol-ngobrol lewat ini ya, lewat lewat IG Live gini, saya yakin yang ketangkap cuma 7% dari topik yang kita bicarain. Nah, kebetulan nih teman-teman, bukannya sengaja nih ya, kebetulan kejadian di Citayam ini. Dan 2 hari lagi kita berdua akan bicara di eventnya Mas Hilmi Yahya ya, yang seminar branding. Saya dapat tugas membawakan produk branding,
kemudian Mas Helmi Yahya personal branding, kemudian Pak Prof. Renat Kasali corporate branding. Nah, nanti ada Mas Ari yang membicarakan bagaimana payung hukum itu bisa melindungi brand-brand tadi, kan gitu ya Mas ya. Nah, cuman saya lihat waktunya Mas Ari juga cuma berapa ya? 1 jam masalah saya juga 1 jam. Jadi kayaknya kurang afdol nih Mas, karena harus ada 5 kan yang harus masing-masing harus dikupas kan. Nah, apa namanya, bersedia nggak Mas Ari kalau kita bikinin webinar ya sama teman-teman gitu, pakai Zoom, jadi Mas Ari bisa presentasi gambarnya gini, oh ini, itu saya kira jauh lebih mendalam Mas. Gimana Boleh. pendapat Mas Ari? Boleh dengan senang hati Pak. Jangan lama-lama boleh. Mas, mungkin 10 hari dari sekarang gitu kali ya. Boleh Pak. 10 hari dari sekarang. Nanti kita kita rundingkan. Kalau semua pihak itu ingin sharing aja, ya kita bisa kasih gratis gitu ya. Tapi kalau gratis, kayaknya nanti nggak dihargain, wah gratisan. Ini lagi kita rundingin nih Mas Ari. Karena ini ada panitia lain, karena ada yang menjadi media partner, ada yang menjadi yang menyiarkan itu. Jadi kita mesti bicara dengan beberapa pihak. Jadi gimana teman-teman? Setuju nggak kalau Mas Ari saya undang, saya buatin khusus nih webinar 3 hari. Hari pertama bahas 2 topik tadi, merek sama hak cipta. Kemudian hari kedua bahas tentang apa yang 2 lagi tadi. Terus hari ketiga yang terakhir dan tanya jawab. Nah, kira-kira gimana Mas Ari? Atau mungkin teman-teman ada ide atau setuju nggak setuju, silakan ditulis gitu. Ya, jangan daftar dulu, belum ada pendaftaran. Dan sebaiknya webinar ya Mas ya, supaya makin banyak yang paham ya. Dan perlu diketahui teman-teman, Mas Ari ini nggak solo karir ya, nggak sendirian. Beliau ini ada law firm-nya juga. Apa tadi Mas namanya law firm-nya Mas? Assegaf Hamzah Partners, AHP. AHP Assegaf Hamzah and Partners. Hamzah and Partners. Oke. Ya teman-teman, silakan kalau misalnya Anda ingin lebih serius mendalami, konsultasi langsung juga boleh ya Mas ya? Bisa. Terbuka. Karena ini ini kebiasaan saya nih Mas. Kalau saya mau bikin bisnis gitu, itu saya tentuin dulu namanya, logonya gimana segala macam, saya daftarin dulu. Iya. Sebelum mulai gitu. Karena apa? Payung hukum itu dari ujung ke ujung. Yeah. Ya. Perlu diingat teman-teman bahwa brand itu bisa menjadi intellectual property, kekayaan dari perusahaan. Dan sifatnya intangible. Dan jangan lupa, brand itu bisa 10 kali dari nilai bisnisnya sendiri. Ya. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Sehingga perlu apa? Itu brand kita, di mana ada logo, ada merek, ada segala macam, perangkatnya itu harus dilindungi dengan payung hukum. Itulah pentingnya haki, ya, supaya nggak diserobot orang. Yes. Nah, gitu. Oke, Mas Hari, ini tinggal 10 menit lagi. Apakah mau menjawab pertanyaan, ataukah langsung aja Mas Hari kasih closing remark, karena sudah hampir jam 9. Kita berdua belum makan nih. Daripada mendingan. Monggo, silakan Mas Ari. Oke, ya. Jadi memang benar tadi sampaikan Pak Bi, ini haki ini penting sekali gitu ya. Untuk kita jadikan aset kita yang berharga ini. Karena sekarang ini dengan adanya PP, mungkin dia pernah dengar teman-teman juga ya, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, itu mengatur tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Jadi kalau teman-teman punya haki, kemudian hakinya nanti punya valuasi yang bagus gitu ya, ini bisa jadi jaminan ke bank nih, kalau teman-teman butuh nanti modal usaha, modal kerja gitu ya, yang nantinya akan ada valuasinya tuh di situ gitu. Nah, jadi memang kalau dulu kita maksudnya cuma punya haki untuk melindungi dari kompetitor,
ke depan haki kita ini punya nilai sama kayak aset-aset tangible, kayak rumah, kayak kendaraan, kayak apa pabrik dan lain-lain yang bisa kita valuasi dan dijadikan jaminan ke bank gitu. Nah ini kemudian itulah pentingnya kita melindungi tadi haki tersebut. Nah disinilah nanti teman-teman kita kalau misalnya jadi nanti webinar nanti kita akan kasih lihat nih bahwa untuk melindungi atau mengelola KI ini gak hanya di proteksi ini, gak hanya di pendaftaran aja. Jadi dari proses kreasi nanti tuh, jadi bagaimana kita membuatnya, kemudian bagaimana kita melindungi pada saat proses kreasi pembuatan ini, baru kemudian kita daftarkan gitu ya, dan kemudian nanti bagaimana kita mengawasi kompetitor kita sehingga kalau dia memakai yang mirip dengan kita bisa melakukan upaya hukum gitu, sampai proses komersialisasi tadi gitu. Komersialisasi ini bisa nanti kita upayakan sendiri sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, bisa kita lisensikan ke orang, waralaba, termasuk co-branding yang dilakukan seperti kayak BTS sama McDonald gitu kan, mereka co-branding sehingga ada manfaat ekonomi yang lebih di situ. Sama kemudian tadi yang saya bilang, skema pembiayaan berbasis KI tadi. Jadi prosesnya ini harus dilalui semua nih, dari mulai kreasi, proteksi, komersialisasi. Nah, disinilah mungkin nanti teman-teman kita akan belajar lebih jauh nih Pak Abi untuk ke depannya. Ya, jadi teman-teman begini ya, Anda itu kalau bikin bisnis, jangan saya mau bikin bisnis selamanya saya turunkan ke anak cucu, jangan gitu. Ya, karena apa? Karena situasi itu berubah. Pembeli pun berganti orang, berganti karakter, berganti selera. Jadi kalau Anda mengira-ngira, kira-kira orang berganti selera ini berapa tahun ya? 10 tahun misalnya. Maka Anda harus merencanakan setelah 10 tahun saya mau exit. Gitu. Ini harus direncanakan. Kenapa? Begini, kalau Anda beli rumah, harga misalnya 1 miliar gitu ya. Kemudian Anda diemin, rumah itu didiemin, 10 tahun kemudian ketika Anda jual, rumah itu nilainya bisa 10 miliar. Gitu. Itu ada yang disebut intrinsic value, value yang nggak kelihatan. Ya. Nah, kalau rumah itu kemudian Anda sewakan, per bulannya misalnya 125 juta gitu ya, per bulan terus tiap bulan Anda terima duit. Nah, itu namanya active income. Kalau tadi passive income, ini active income. Sehingga produktivitas itu tidak akan pernah lebih cepat tumbuhnya daripada nilai dari rumah itu sendiri. Nah, itulah kira-kira perumpamaan dari bisnis dan brand. Bisnisnya itu sewa tadi, nah brandnya itu nilainya naik terus gitu. Itu rumah didiemin aja jadi naik. Nah, ketika rumah itu Anda 10 tahun kemudian ditanya, berapa kamu punya duit? Wah, sekarang udah 10 miliar nih. Enggak. Yang Anda punya duit itu ya waktu beli itu. Kapan Anda menikmati itu? Kalau dijual. Nah, itu. Nah, ketika dijual, kalau kemudian ternyata nggak ada hakinya, nggak ada ininya, nggak ada itunya, ya nggak ada nilainya, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi pesan dari Mas Ari ini sebagai pakar haki dan intellectual property perlu kita dengarkan, dan ini yang saya ingin sampaikan pada teman-teman UKM, pentingnya memiliki payung hukum, ya itu. Jadi mungkin ada tambahan dari Mas Ari, silakan sebelum saya tutup. Saya pikir cukup Pak, terima kasih. Jadi memang teman-teman tadi sampaikan Pak Abi itu bagaimana melindungi. Pak Abi selama ini selalu menyampaikan soal brand. Di mana brand itu saya belajar dari Pak Abi adalah nama dan makna gitu ya. Nah, kalau makna itu urusan Pak Abi jago, bagaimana membuat suatu produk itu bermakna. Tapi kalau nama ini, kalau kita nggak lindungi, wah makna ini percuma nih, karena nama ini juga harus eksklusif gitu. Jadi kita bagaimana melindungi namanya ini sehingga maknanya yang terjadi ini bisa lebih optimal lagi. Nah, seperti itu Pak. Betul, baik. Baik. Terima kasih banyak Mas Hari atas kehadirannya. Ini saya sudah berkali-kali ini mendengarkan Mas Hari masih tercerahkan. Luar biasa. Ternyata perlindungan hukum yang namanya haki ini tidak cuma di permukaan ya, harus kita pahami sampai ke dalam. Oke, jadi tadi Mas Hari sudah bersedia untuk
melakukan webinar bersama demi kepentingan teman-teman bagaimana perlindungan terhadap produk, merek maupun bisnis Anda. Saya kira sudah cukup banget. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Salam buat Ya. keluarga.